Assalamualaikum. Alhamdulillahi Robbil Alamin. Solat adalah tiang agama, ibadah utama yang membedakan seorang muslim dari yang tidak. Namun, tahukah kita bahwa tidak semua solat otomatis diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Meskipun gerakannya sempurna dan waktunya tepat, solat bisa saja tertolak jika syarat dan kondisi tertentu tidak terpenuhi. Berikut ini adalah pengingat penting bagi kita semua, bahwa kualitas dan keikhlasan dalam solat jauh lebih utama daripada sekadar rutinitas lahiriah. Maka celakalah orang-orang yang solat, yaitu orang-orang yang lalai dari syaratnya, orang-orang yang berbuat ria, dan enggan meminjamkan barang-barang. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Khusyuk adalah hadirnya hati, ketenangan, rasa tunduk dan takut kepada Allah saat salat. Tumaninah adalah keadaan ketenangan fisik dan ketenangan gerakan. Pada hari kamu melihat, di mahsyar, orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, cahaya mereka bersinar di depan dan di kanan mereka. Quran Surah Al-Hadid ayat 12. Barang siapa menjaga salat dengan baik dan konsisten, maka salat itu akan menjadi cahaya, sorotan, burhan, dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa tidak menjaga salat, maka dia tidak akan memiliki cahaya, tidak punya burhan, dan tidak selamat. Hakikatnya solat. 1. Solat termasuk amanat. 2. Mengikuti syahwat, naluri, berakibat menyia-nyiakan solat. Begitu pula sebaliknya. 3. Mengerjakan solat harus dengan keyakinan, maka perhatikan hal berikut. A. Siapa imam solatnya? B. Waktu solat. C. Apakah cara solat sesuai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? D. Jumlah rakaat. E. Tidak menahan desakan perut. 4. Solat yang diterima Allah akan menjadi pelebur dosa. Salat adalah amanat yang harus dijaga. Firman Allah, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab 72. Ibnu Mas'ud berkata, salat adalah amanah, wudhu adalah amanah, timbangan adalah amanah, takaran adalah amanah, dan beberapa hal lain beliau sebutkan, dan yang paling berat di antara semua itu adalah amanah dalam bentuk titipan. Maka datanglah setelah mereka, sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, generasi yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti naluri. Quran Surat Maryam ayat 59. Syahwat dan kelalaian terhadap solat saling menguatkan dalam keburukan. Solat dan pengendalian hawa nafsu saling menguatkan dalam kebaikan. Siapa yang ingin menjaga agamanya, mulailah dengan menjaga solat, karena itu akan menjadi benteng utama dalam lawan hawa nafsu dan syahwat. Wahai Bilal, ikamahkanlah salat, istirahatkan kami dengannya. Abu Daud. Agar keletihan dunia, tekanan, dan beban hidup diganti dengan ketenangan yang diperoleh karena salat. Salat bukanlah beban, tapi justru tempat istirahat jiwa, tempat curhat kepada Allah, dan sumber ketenangan. Telah dijadikan hal yang aku cintai dari bagian dunia ini, yaitu wanita dan wewanian, dan solat dijadikan cerianya mataku. An-Nasai
Tidak sepantasnya seseorang memaksakan diri dalam ibadah melebihi kemampuannya, hingga membuatnya lelah atau jenuh. Mengerjakan sholat harus dengan keyakinan, dengan memperhatikan hal berikut. A. Siapa imam sholatnya? B. Waktu. C. Cara sesuai Nabi. D. Jumlah rakaat. E. Tidak menahan desakan perut. Pastikan imam sholat tidak berbuat syirik. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh aku telah menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat, maka syafaat itu, insya Allah, pasti diperoleh siapapun dari umatku yang wafat dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Muslim. Maka syafaat beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah untuk orang-orang yang bertauhid dan beriman, bukan untuk orang-orang yang kafir, musyrik kepada Allah. Maka salat di belakang imam yang musyrik tidak sah, karena orang musyrik berperilaku musyrik saat menjadi imam, dan tidak sah pula ibadahnya di sisi syariat Islam. Ketahuilah, akan datang kepadaku beberapa orang dari umatku yang akan dibuang ke sisi kiri, maka aku, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata, Ya Tuhanku, itu adalah sahabat-sahabatku. Lalu dikatakan kepadaku, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggal kamu. Bukhari. Mereka yang mengaku umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi berbuat bid'ah dan penyimpangan setelah Nabi wafat, mereka kehilangan rahmat dan bisa dihalau dari telaga Nabi. Makmum kepada mereka berarti ikutan dibuang bersama mereka. Dari Ubaidullah bin Adi bin Hiyar bahwa dia mengunjungi Utsman bin Affan ketika beliau dikepung oleh para pendemo. Ia berkata, Sesungguhnya engkau adalah imam umum, dan telah menimpa engkau apa yang kami lihat, dikepung pendemo. Dan imam fitnah, imam para pendemo, akan mengimami kami solat, dan kami merasa tertekan. Maka Utsman berkata, Salat adalah amal terbaik yang dilakukan manusia. Jika para manusia tersebut berbuat baik, maka ikutlah berbuat baik bersama mereka. Dan jika mereka berbuat buruk, maka jauhilah kejahatan mereka. Bukhari. Solat berjamaah tetap ditegakkan, walau imamnya fasik, selama tidak kafir secara nyata. Jika dia melakukan dosa besar, tidak menghalangi keabsahan solat, selama syarat dan rukun solat terpenuhi. Tidak boleh memberontak kepada imam atau amir hanya karena kefasikan imam. Mereka, imam, salat untuk kalian. Apabila mereka benar maka, pahala, untuk kalian, dan apabila mereka salah maka, pahala, tetap untuk kalian dan, kesalahan, ditanggung oleh mereka. Bukhari. Makmum tidak perlu khawatir jika imam melakukan kesalahan, selama imam tetap memenuhi syarat sahnya imam. Perhatikan waktu solat. Sabda Nabi, sesungguhnya akan ada para amir atas kalian setelah aku, yang mereka disibukkan oleh urusan-urusan, sehingga mereka melalaikan salat pada waktunya hingga waktu salat itu berlalu. Maka kerjakanlah salat pada waktunya. Seorang lelaki bertanya, jika aku mendapati waktu salat bersama mereka, bolehkah aku salat bersama mereka? Beliau menjawab, ya, jika kamu mau. Abu Daud. Salat berjamaah di luar waktu adalah batal jika waktu telah habis, kecuali karena uzur syar'i macam serombongan musafir yang kompak ketiduran sampai pagi terang. Maka solat sendirian di waktunya tetap lebih baik dan benar. Dan salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Bukhari.
Ikuti cara beliau dalam melaksanakan salat. Segala gerakan, bacaan, tata cara, dan urutan salat. Hitung jumlah rakaat. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa yang bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Maka barang siapa ragu tentang salatnya, sudah berapa rakaat, hendaklah dia mengikuti hitungan yang menurutnya benar, kemudian dia salam, lalu melakukan 2 sujud sahwi." Hr. An-Nasai. Tidak menahan desakan perut. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan janganlah dia salat sementara dia sedang menahan desakan buang air kecil, besar, atau angin, sampai dia meredakan. Hadis riwayat Abu Daud. Jika dia menahan desakan, maka sesungguhnya dia telah mengkhianati dirinya sendiri. Tidak mungkin mampu khusyuk. Solat yang diterima Allah akan menjadi pelebur dosa. Firman Allah, "Dirikanlah salat pada kedua ujung siang dan pada waktu-waktu tertentu di malam hari. Sesungguhnya amalan-amalan yang baik itu menghapuskan kesalahan-kesalahan." Quran Surat Hud ayat 114. Tidak ada seorang muslim pun yang didatangi waktu sholat wajib, lalu ia memperbaiki wudhunya, khusyuk, dalam syalatnya, dan rukuknya, kecuali sholat itu menjadi penebus dosa-dosa yang telah lalu selama ia tidak melakukan dosa besar, dan itu berlaku sepanjang hidupnya. Hadis riwayat Muslim. B. Penyebab solat tidak diterima. 1. Memisahi jamaah. 2. Tidak zakat. 3. Budak minggat dari tuannya, istri yang membuat marah suami di malam hari, dan imam solat yang tidak disukai makmum karena bidah, fasik atau bodoh. 4. Pemakai arak dan narkoba. 5. Laki-laki tidak solat di masjid sedang dia mendengar adzan. 6. Menanyai tukang tebak. 7. Wangian pada wanita. 8. Senaknya sendiri. Memisahi dan memecah jamaah. Sabda Nabi, "Barang siapa menetapkan diri memisahi jamaah walau sejengkal saja, maka dia telah melepaskan tali Islam dari lehernya, kecuali dia kembali kepada jamaah. Dan barang siapa mengajak ajakan jahiliyah, melepas bayat, maka dia termasuk bahan bakar neraka jahanam." Seorang lelaki bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika dia sholat dan puasa?" Beliau menjawab, "Bahkan walaupun dia sholat dan puasa." Hadis riwayat Tirmidzi. Menolak zakat. Khalifah Abu Bakar berkata, Rasulullah bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa mengucapkannya, maka hartanya dan nyawanya aman dariku, kecuali dengan haknya, dan perhitungannya ada pada Allah." Kemudian Khalifah Abu Bakar berkata, "Aku pasti memerangi siapa saja yang memisahkan antara solat dan zakat, karena sesungguhnya zakat adalah hak atas harta. Demi Allah, jika mereka menolak zakat anak kambing yang dahulu mereka serahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku memerangi mereka karena mencegah zakat itu." Hadis riwayat Bukhari. 3 orang yang syalatnya tidak melewati telinganya. Tidak diterima budak yang lari sampai dia kembali. Wanita yang tidur sedangkan suaminya marah padanya. Dan imam suatu kaum sedangkan mereka membencinya. Tirmidzi. Imam adalah pemimpin ibadah, bukan hanya di depan, tapi dalam tanggung jawab ruhani. Makmum harus mencintai imamnya karena kebaikannya, bukan karena fanatisme buta. Jika seorang imam dibenci karena alasan syar'i, maka sebaiknya ia introspeksi dan bisa menyerahkan jabatan itu kepada yang lebih pantas, demi keutuhan jamaah. Namun, jika makmum yang bermasalah, ghibah, fitnah, iri, suudzon,
maka imam tidak perlu merasa bersalah. Teruskan tugasnya dengan ikhlas dan sabar. Pemakai arak dan narkoba. Barang siapa minum arak dan mabuk, maka syalatnya tidak diterima selama 40 pagi, 40 hari. Jika dia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, maka dia masuk neraka. Namun jika dia bertobat, Allah menerima tobatnya. Jika dia kembali lagi, minum dan mabuk, syalatnya tidak diterima selama 40 pagi, dan jika meninggal dalam keadaan itu, masuk neraka. Jika bertobat, Allah menerima tobatnya. Jika dia mengulangi lagi, minum dan mabuk, syalatnya tidak diterima selama 40 pagi, dan jika meninggal, dia masuk neraka. Jika bertobat, Allah menerima tobatnya. Namun jika terus mengulangi, maka sudah menjadi hak Allah untuk menghinakannya dengan memberikan minuman dari ceceran nanah darah pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa minum arak tidak sampai mabuk, syalatnya tidak diterima selama masih ada sisa arak di perut atau pembuluh darahnya. Jika dia meninggal dalam keadaan demikian, dia mati dalam kekafiran, kafir. Jika dia mabuk, syalatnya tidak diterima selama 40 malam. Jika dia meninggal dalam masa itu, dia mati kafir. Hadis riwayat An-Nasai. Yang dimaksud, solat tidak diterima, adalah tidak diberi pahala. Bukan berarti tidak sah secara fih, ia tetap wajib solat. Ancaman, mati dalam kekafiran, adalah hadis daif, lemah, atau perlu ditakwil sebagai kekafiran kecil, kufr askar, bukan keluar dari Islam, kecuali ia meyakini halalnya arak. Penggunaan narkoba bukan hanya dosa, tapi kehancuran hidup dunia dan akhirat. Laki-laki tidak solat di masjid sedang dia mendengar adzan. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa, laki-laki, mendengar adzan tetapi tidak datang ke masjid, maka tidak diterima solat baginya, kecuali jika dia memiliki alasan yang dibenarkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Uzur yang dimaksud seperti hujan deras, sakit atau fisik yang melemahkan, rasa takut, ada bahaya jika keluar rumah. Tugas darurat syar'i, misalnya menjaga keamanan. Tidak ada akses menuju masjid, jauh atau tidak terdengar adzan tanpa speaker. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya aku berniat untuk memerintahkan supaya diambil kayu bakar, kemudian aku memerintahkan solat untuk diadakan adzan, kemudian aku memerintahkan seseorang untuk menjadi imam dan memimpin orang-orang solat, lalu aku kembali kepada sekelompok laki-laki yang tidak ke masjid, dan aku membakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Bukhari. Jika Rasulullah seorang yang paling lembut terhadap umatnya, berniat membakar rumah hanya karena mereka tidak sholat berjamaah di masjid, maka betapa besar dosa orang yang tidak berjamaah di masjid tanpa alasan. Solat yang paling berat bagi orang-orang nifak adalah solat Isya dan solat subuh. Seandainya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka mendatanginya meskipun dengan merangkak. Sesungguhnya aku pernah berniat untuk memerintahkan agar solat didirikan, kemudian aku memerintahkan seseorang untuk memimpin solat, lalu aku bersama beberapa orang membawa kayu bakar menuju kepada kaum yang tidak menghadiri solat, lalu aku membakar rumah-rumah mereka dengan api. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menekankan betapa beratnya solat Isya dan subuh bagi orang munafik yang watak mereka cinta dunia. Keutamaan solat berjamaah. Nabi menunjukkan keutamaan besar solat berjamaah, bahkan sampai menyatakan keinginan untuk menghukum orang yang meninggalkannya secara sengaja dan terus-menerus. Menanyai tukang tebak. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa datang kepada seorang dukun tebak dan menanyakannya tentang sesuatu,
maka syalatnya tidak diterima selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Arraf adalah paranormal, tukang ramal, peramal nasib, ahli tarot, astrolog, dukun pengobatan yang mengklaim mengetahui hal gaib, DSB. Tidak diterima syalatnya selama 40 malam maksudnya. Syalatnya tetap wajib dilakukan, dan gugur kewajiban. Namun tidak mendapatkan pahala, ditolak, karena melakukan pelanggaran besar dengan mendatangi dukun untuk bertanya, meskipun tidak mempercayainya. Wangian pada wanita. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun wanita yang memakai wangi-wangian lalu keluar menuju masjid, maka syalatnya tidak diterima sampai dia mandi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wanita yang keluar dengan parfum harus mandi seperti mandi janabah sebagai bentuk taubat dan pembersihan diri sebelum syalatnya diterima lagi. Dari Abu Hurairah, berkata, seorang lelaki buta datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak punya orang yang menuntunku ke masjid." Lalu beliau meminta izin supaya dia sholat di rumahnya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya keringanan itu. Setelah lelaki itu pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya kembali dan bertanya, "Apakah kamu mendengar panggilan adzan sholat?" Dia menjawab, "Ya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Maka penuhilah, datanglah ke masjid untuk sholat." Hadis riwayat Muslim. Kewajiban sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki yang mendengar azan, meskipun dia buta, dan tidak ada penuntun. Nabi pertama memberi keringanan, tapi kemudian menarik kembali keringanan itu, karena mendengar azan berarti punya kewajiban menjawabnya. Betapa besar keutamaan sholat berjamaah, hingga orang dengan kesulitan fisik pun dianjurkan datang, selama masih bisa. Ini juga menunjukkan bahwa mendengar azan adalah parameter syar'i untuk menentukan kewajiban datang ke masjid. C. Sholat tidak diterima, karena seenaknya sendiri tidak memperhatikan hal-hal. 1. Waktu. 2. Semangat. 3. Pergaulan. 4. Penampilan. 5. Wudhu. 7. Kiblat. 8. Tempat sholat. 9. Qomat. 10. Masuk sholat. 11. Rokaat. 12. Rukuk. 13. Sujud. 14. Duduk. 15. Salam. 1. Tentang waktu. A. Menunda sholat. B. Menunda menyahur sholat hingga hari berikutnya. C. Tidak sholat ketika sakit. Dari Abu Al-Malih, berkata, kami bersama Buraidah pada suatu peperangan di hari yang mendung. Dia berkata, segeralah melaksanakan sholat asyar, karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sholat asyar, maka sia-sialah amalnya. Hadis riwayat Bukhari. Menjaga sholat tepat waktu adalah bagian dari menjaga iman. Meninggalkan sholat asyar, apalagi dengan sengaja, adalah dosa besar dan dapat menyebabkan lenyapnya amal kebaikan. Dan janganlah meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Barang siapa meninggalkannya dengan sengaja, maka Allah membebaskan dirinya dari tanggung jawab atas dia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang tersebut tidak lagi berada dalam lindungan, jaminan, dan rahmat Allah. Jika ia mati dalam keadaan seperti itu, maka tidak ada lagi hak perlindungan dari Allah di akhirat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan ringan dari rasa sakit pada dirinya. Lalu beliau keluar dengan berjalan di antara dua orang yang membantunya berjalan, seolah-olah aku melihat kedua kakinya melangkah dengan kesakitan. Hadis riwayat Bukhari.
Solat itu wajib dan tidak ada alasan yang dibenarkan untuk meninggalkannya kecuali sakit kehilangan akal. Syariat memberi keringanan. Solat sambil duduk, berbaring, atau dengan isyarat. Bahkan dalam kondisi perang sekalipun, Allah tetap memerintahkan untuk solat. Jika kalian dalam keadaan takut, perang, maka syalatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Selanjutnya, solat tidak diterima karena seenaknya sendiri. 2. Dalam hal semangat. A. Solat dengan gerakan asal-asalan. B. Tidak nyahur bila ketinggalan. C. Keluar dari solat hanya karena was-was. D. 2 jamaah dalam satu masjid.